super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Al-Azhar. Kembali lagi di podcast Al-Azhar, Aspire to Inspire. Sebelumnya, let me introduce myself. My name is Hamzah Sa'ban Saragi. I'm a math teacher as well as homeroom teacher of grade 9 Torik bin Ziyad. Well, di podcast spesial ini saya sedang bersama dengan 3 siswa saya dari kelas 9 Torik bin Ziyad yang akan berbagi cerita bersama Sobat Al-Azhar. Dan topik kita kali ini adalah New Academic Year, New Better Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Good. We're fine. Kaifa halu? Alhamdulillah innal khair. Nah, Sobat Al-Azhar, di sini sudah ada Nabil Azam Ritonga. Oke, di sini juga sudah ada Raja Amjad Hawarin. Iya, dan Muhammad Lutfi Abdul Bar. Iya. Nah, Sobat Al-Azhar, gak terasa ya, anak-anak Ustadz udah grade 9, udah 2 tahun nih ngerasain gimana belajar di SMP Islam Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, rasanya kayak baru kemarin ya mendaftar di sini, tapi tahu-tahu udah kelas 9 aja gitu. Gimana perasaannya? Perasaannya sih ada sedihnya, ada bahagianya. Sedihnya gimana? Sedihnya itu kan kita sudah 2 tahun di sini, udah bersama-sama dengan kawan-kawan. Ada ya pasti ada duka, ada cita, ada suka, ada apa dukanya. Ya bahagianya itu ya sudah bisa menyelesaikan 2 tahun di pesantren. Ya itu sih Ustaz. Kalau Nabil? Kalau saya sih pastinya senang ya. Kan sampai sekarang kita sudah diberi umur yang panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi di antara senangnya juga ada sedihnya, Zat. Apa itu sedihnya? Bentar lagi juga ada SKL, Zat. Benar banget. Iya, ada SKL ya. Insya Allah SKL itu nggak berat. Karena SKL itu udah kita jalani sebagian besarnya. Sedangkan yang akan kita hadapi nanti itu SKL-nya itu hanya berupa legalitasnya saja. Oke, kalau Lutfi? Benar yang dibilang Nabil Azam tadi Ustaz. Sebagian ada senang, ada sedihnya Ustaz. Ya, yang senangnya apa? Senangnya itu ya bersama-sama sudah 2 tahun kami jalani bersama. Begitu banyak pengalaman yang baru-baru Ustaz, yang tidak pernah didapat sebelumnya di luar. Nah, kemudian kita lanjut kepada SKL nanti, itu akan membuat perjuangan baru pastinya. Iya. Nah, kita belajar dari abang kelas dulu yang telah lulus, maka dari itu kita mungkin belajar lebih bagus dari sebelumnya. Iya. Oke, tapi anak-anak Ustadz, kalian tinggal 1 tahun lagi di sini ya. Sebentar lagi akan melanjut ke SMA. Nah, untuk sekedar informasi, Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara itu sebenarnya udah ada MA-nya ya. MA-nya itu terbagi menjadi 2 program. Yang pertama itu kelas unggul kedokteran, dan yang kedua kelas internasional yang terbagi menjadi 2, yaitu untuk fokus IPS dan fokus agama. Nah, kembali ke tema kita pada hari ini, gimana perasaannya? Untuk saat Mengingat masa kita di SMP ini tinggal mungkin kurang dari 1 tahun lagi. Kalau ya udah pasti ada bahagianya kan. Ya perasaannya itu campur aduk Ustaz. Karena kita berat kali meninggalkan kawan-kawan kita, di mana di situ kita ada dari awal kita masih nangis-nangis, sudah sampai sekarang ketawa-ketawa, dan bahkan nangis lagi sudah mau berpisah. Ya. Oh, jadi udah kerasa ya mau pisah, padahal masih ada waktu sekitar mungkin 10 sampai 11 bulan lagi. Kalau Nabil? Benar juga sih dibilang Raja Amjad, Zat. Kita bentar lagi akan berpisah, Zat. Itu sedihnya, Zat. Kalau senangnya sih kita akan menempuh jenjang pendidikan yang baru. Jadi kita akan menambah pengalaman-pengalaman yang baru juga, Ustaz. Begitu, Ustaz. What about you, Lutfi? Ya, kalau menurut saya Ustaz, kalau misalnya yang dibilang Nabil Azam sama Raja Amjad itu benar banget Ustaz. Sebentar lagi kita akan pisah. Tapi banyak orang bilang orang yang nanti hilang itu pasti ada penggantinya Ustaz. Iya. Di kedepannya Ustaz, insyaallah. Kata kalau nggak salah Ustadz Imam Syafi'i yang bilang ya, Safir tajid iwadon amman tufarikuhu, merantaulah
insya Allah kamu akan menemukan orang-orang yang kamu tinggalkan itu. Jadi mungkin minimal karakternya sama atau kepribadiannya itu sama, walaupun nggak sama secara keseluruhan. Nah, sesuai topik kita kali ini yaitu New Academic Year, New Better Me. What comes in your mind saat kalian dengar kalimat ini? New Better Me, menjadi diri yang lebih baik gitu. Itu sih lebih ke self improvement. Iya. Kedepannya berarti kita mesti memikirkan dari kita yang sebelumnya, pastinya. Kemudian karena kita sudah beranjak ke kelas 9 ini, di mana improvementnya juga harus lebih berkembang. Iya. Bener banget yang dibilang kawan tadi Lutfi Abdilbar. Ya kan setiap tahun ajarannya kita harus memiliki perubahan ke depannya supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik ke depannya. Karena setiap manusia itu juga harus ada perkembangan. Ya itu. Kalau dari Nak Nabil? Kalau saya Sat sama sih, mengembangkan diri untuk menjadi yang lebih baik dari tahun ajaran sebelumnya Sat, baik di bidang akademik maupun non akademik gitu. Nah, jadi tahun ajaran baru ini adalah harapan baru bagi anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa membuat orang tua menjadi bangga. Nah, anak-anak, Ustadz kan nggak mau kan kalau misalkan tahun ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin, sebagaimana hadis Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Nah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama dengan hari kemarin, itu udah merugi. Apalagi yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Nah, menurut siapa dulu nih ya? Nak Lutfi. Nah, kira-kira tahun ini udah menjadi lebih baik nggak daripada tahun yang kemarin? Waktu di kelas 8 sudah lebih baik nggak dengan tahun tahun waktu kelas 7? Insya Allah pastinya dong Ustadz. Karena Iya, kan manusia itu pasti memiliki kemajuan Ustadz, setiap harinya. Dari hal terkecil deh. Dari kita mulai berpakaian saja itu pasti sudah berubah. Dari mana kelas 7 naik ke kelas 8 itu pasti berubah. Dengan bisa public speaking yang baik pastinya. Juga kemudian dengan pelajaran-pelajaran yang terus bertambah itu juga kita mesti lebih tingkatkan. Iya, betul. Kalau menurut saya ada perubahan, tapi perubahan itu juga bisa dinilai dari orang sekitar kita Ustaz. Iya. Jadi kita belum tahu juga kalau dari sekitar kita. Ya, jadi perubahan yang ada pada diri kita itu selain kita sendiri yang menilainya, juga ada orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi itulah yang memberi masukan-masukan kepada kita. Nah, kalau menurut Raja, gimana improvement untuk kedepannya? Kalau tadi kan dari kelas 8 itu kita feedbacknya ke waktu kelas 7. Nah, kalau untuk kelas 8 ini naik ke kelas 9, nah improvement yang akan direncanakan itu seperti apa? Yang sudah saya rencanain Ustaz, ya saya bisa menjalankan SKL dengan sempurna. Karena di kelas 9 nanti SKL kita sudah mulai berjalan dengan ya kita bisa belajar dari abang kelas sebelumnya. Mereka sudah sangat memang betul-betul mengerjakan SKL mereka, dan itu saya tarik kepada diri saya supaya saya bisa menjadi kelas 9 di 9 ya sekarang ini bisa seperti mereka, bisa menjalankan SKL dengan baik dan bisa menyelesaikan semua target-target saya yang belum saya capai di kelas 7 dan 8. Nah, kalau Nak Nabil sendiri gimana? Gimana tadi Sat? Gimana rencana improvementnya itu untuk 1 tahun ke depan? Kalau saya sih lebih mengimprove adab dan akhlak Sat. Itu yang pertama. Lalu saya juga meningkatkan kebugaran jasmani Sat. Oh, ada maksud Iya. terselubung ini ya. Meningkatkan kebugaran jasmani ya. Oke. Nah, kalian ada gambaran nggak cara kalian itu bisa improve dari tahun ini ke depannya gitu? Ayo, siapa yang mau duluan? Caranya, ya, silakan. Kalau saya sih buat target Sat. Ya, buat target ya. Mulai dari target harian, target mingguan, bulanan, dan semester gitu Sat. Oke, kalau begitu
Ada nggak target-target harian, bulanan, mingguan, bulanan, semester, tahunan? Oke, siapa yang duluan? Kalau target semester ini sih pengen hafal langsung tahfiz 6 juz insyaallah. Oke, amin. Amin. Terus Kemudian target berikutnya pastinya bisa meningkatkan akademiknya lagi Ustaz, karena nilai yang sekarang ini sangat berpengaruh untuk nanti kita ke depannya, untuk Iya. masa jenjang ke depannya Ustaz. Iya. Kalau Nak Nabil? Untuk saya juga sama Zat. Lebih ke tahfiznya 6 juz. Insyaallah lancar. Kalau Nak Raja? Iya betul banget yang dibilang kawan-kawan tadi Zat. Dari segi hafalannya kan, karena nanti kita di kelas 9 karena di SMP kita memiliki target 3 tahun itu sudah hafal 6 juz ya. Karena nanti itu salah satu dari SKL kita di Al-Azhar ini, maka itu sudah wajib saya tak jadi targetkan di semester ini. Dan akademik juga saya sangat mulai serius lah di bidang akademik. Oke. Karena nanti bisa membantu di SMA. Iya, iya. Jadi kalau itu tadi kan SKL itu menjadi standar untuk secara umum ya. Ada nggak kepengen punya skill yang khusus gitu, skill khusus? Ada nggak rencana untuk mempunyai skill khusus? Misalkan berbahasa lebih lancar, mungkin public speaking, kemudian atau mungkin jenis olahraga yang ditekuni gitu. Ada nggak? Kalau dari siapa dulu? Raja dulu. Ada sih Seth. Ya bisa skill baik di bidang olahraga itu pasti ada Seth. Karena olahraga itu kan ini kalau di jiwa yang sehat di tubuh yang sehat, ada jiwa terdapat yang jiwa yang sehat. Nah, kalau olahraganya apa? Secara spesifik. Basket itu Seth. Basket ya. Kalau Nak Lutfi, Kalau saya sih lebih mengembangkan di bidang olahraga tentu nomor satu Ya. Ustaz. Yaitu sepak bola. Kalau kedua tuh saya mengembangkan di bidang seni musik Ustaz. seni musik ya. Iya. Jadi seimbang antara otak kiri otak kanan ya. Benar. Kalau dari Nak Nabil, Kalau saya sih Zat, lebih ke public speaking dan berbahasa Zat. public speaking dan language ya. Iya, Foreign language. Jadi kan kalau di dunia internasional itu kan yang paling penting itu kan bahasa Zat. Iya. Gitu. Oke, baiklah. Jadi di sini sebagai penutup, Ustadz mau kasih tips gimana caranya bisa jadi siswa yang lebih baik di tahun ajaran baru, khususnya di 1 tahun terakhir kalian sebagai siswa SMP Islam Al-Azhar Asy-Syarif. Tapi mungkin mudah-mudahan tahun depan Ustadz masih melihat beberapa di antara kalian yang melanjut sekolah di sini. Nah, yang pertama yaitu lebih aktif di kelas maupun di kegiatan luar kelas. Jadi aktif di kelas, kemudian aktif di luar kelas. Kemudian yang kedua, pertahankan sikap baik terhadap guru dan teman-teman. Jadi kalau kita dalam menuntut ilmu itu bukan hanya guru yang berjasa kepada kita, tapi kawan-kawan kita juga itu berjasa. Karena dari melihat kawan kita bisa termotivasi lebih belajar ya kan, lebih banyak belajar, lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian perbesar rasa ingin tahu di setiap materi yang akan diajarkan. Jadi rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat mengakses materi pembelajaran lebih dahulu sebelum dijelaskan di kelas. Jadi kalau kita membaca dulu itu kemungkinan lebih dari 50% itu sudah kita kuasai sebelum dijelaskan oleh guru. Kemudian tentukan target. Nah, kemarin Ustadz sudah sampaikan ada target-target tahunan ya, ada target 1 tahun, ada target semester, ada target bulan, ada target mingguan dan harian. Jadi semuanya itu menunjang. Target harian itu menunjang untuk target mingguan, target mingguan itu untuk menunjang target bulanan, target bulanan itu untuk menunjang target semester dan menunjang target 1 tahun. Nah, itu dia akan ada nanti target-target jangka panjang. Kemudian hindari kebiasaan buruk seperti menunda-nunda. Besok aja deh. Gak mau hari ini, besok masih bisa, besok masih bisa, besok masih bisa. Nah, pepatah Arab mengatakan baidatul yauma khairum min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Kok seperti itu? Kalau telur hari ini bisa kita makan,
Nah, belum tentu telurnya itu menjadi ayam untuk besok hari karena bisa aja nanti telurnya busuk. Kemudian la tuakhir amalaka ilal ghad ma tastati'u an ta'malahul yaum. Jangan kita melambat-lambatkan tugas kita, pekerjaan kita sampai esok hari padahal kita bisa melakukannya sekarang. Kemudian yang ketujuh, buat list skill yang ingin kalian pelajari. Buat dulu skill apa ya yang mau dipelajari. Misalkan tadi bisa public speaking atau foreign language atau sebagainya. Itu kita buat dulu, baru nanti kita sesuaikan dengan target-targetnya, Kemampuan kita. Iya. Kemudian insya Allah kalau kalian ikuti tips ini dengan baik, kalian bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Gimana? Siap? Siap, Ustaz. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah seru banget ya bincang-bincang kali ini bersama anak 9 Thorik bin Ziyad. Ustadz doakan agar anak Ustadz semuanya bisa menjadi better new better you. Nah, amin ya rabbal alamin. Amin. Thanks a lot anak-anak Ustadz karena sudah berbagi cerita dengan Sobat Al-Azhar. Buat Sobat Al-Azhar, thanks for watching. See you in the next podcast. Keep aspiring to inspire. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan ya.